Pernahkah kamu memperhatikan dua orang mengalami kejadian yang sama, namun hasilnya sangat berbeda? Satu orang hancur, satu orang tetap tenang. Stoik menjelaskan ini dengan sederhana. Yang menyakitimu bukan kejadian itu sendiri, melainkan penilaian yang kamu berikan terhadapnya. Epictetus, filsuf Stoik, mengatakan, manusia terganggu bukan oleh suatu peristiwa, tetapi oleh cara ia memandang peristiwa itu. Video ini bukan untuk menyangkal rasa sakit. Ini untuk menyenangi memahami sumbernya, agar kamu tidak lagi menjadi tawanan pikiranmu sendiri. Bagian 1. Kejadian itu netral. Kejadian pada dasarnya netral. Ia tidak membawa makna apapun. Hujan turun, orang berbicara, rencana gagal, seseorang pergi. Semua itu hanyalah fakta. Namun pikiran kita memberi label. Ini buruk, ini menyakitkan, ini berkeringat, ini tidak adil. Disitulah penderitaan dimulai. Stoik tidak melawan kenyataan. Stoik melatih diri untuk tidak menambahkan cerita berlebihan di atas kenyataan. Bagian 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang mengkhawatirkanmu. Jika kamu berpikir, aku direndahkan, maka amarah muncul. Namun jika kamu berpikir, ini hanya pendapatnya, maka ketenangan tetap ada. Kejadiannya sama, yang berubah hanya penilaianmu. Stoik memahami bahwa emosi bukanlah hasil dari kejadian, melainkan cara kita menilai kejadian itu. Bagian 3. Pikiran suka melebih-lebihkan. Pikiran manusia tidak suka menghindar. Ia ingin memberi makna. Masalahnya seringkali makna itu berisi ego, ketakutan, dan luka masa lalu. Satu komentar kecil bisa terasa seperti serangan besar. Stoik melatih diri bertanya, apakah ini fakta atau hanya ceritaku tentang fakta? Pertanyaan sederhana ini bisa memerdekakan hidupmu. Bagian 4. Orang reaktif versus orang stoik. Orang reaktif langsung bereaksi, marah, kokoh, defensif. Orang stoik berhenti sejenak, mengamati pikiran, lalu pilih respons. Stoik tidak mematikan emosi. Stoik mengakhiri reaksi agar akal kembali memimpin. Di jeda itulah kebebasan berada. Bagian 5. Apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Epictetus membagi hidup dengan jelas. Yang tidak bisa kamu kendalikan, pendapat orang lain, sikap orang lain, kejadian eksternal. Yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, penilaianmu, responsmu. Penderitaan muncul saat kita mencoba mengendalikan hal yang memang bukan milik kita. Bagian 6. Latihan stoik praktis. Saat ada sesuatu yang terasa menyakitkan, katakan dalam hati, ini hanya kejadian, penilaianku bisa berubah. Lalu tanyakan, apakah ini akan berarti 1 tahun lagi? Apakah reaksiku membantu atau justru memperbaiki keadaan? Latihan ini tidak instan, namun membangun ketahanan mental jangka panjang. Bagian 7. Stoik bukan berarti mati rasa. Stoik berarti tidak memperbudak emosi. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, namun kamu tidak perlu hancur. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan mengendalikan emosi. Bagian 8. Ketenangan adalah kekuatan. Orang yang tenang bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena pikirannya tertata. Dia tahu apa yang penting. Dia tahu apa yang harus dilepas. Ia tahu apa yang tidak layak menghabiskan energinya. Inilah kekuatan stoik yang sesungguhnya. Bagian 9. Takut dinilai orang lain. Banyak penderitaan muncul karena kita takut dinilai, takut dianggap gagal, takut terlihat lemah. Namun pendapat orang lain selamanya berada di luar kendali kita. Saat kamu menggantungkan ketenanganmu pada penilaian orang lain, kamu menyerahkan hidupmu kepada dunia. Stoik memilih sebaliknya. Bagian 10. Ego adalah sumber luka. Yang terluka bukanlah kejadian, yang terluka adalah ego. Ego ingin dihormati, diakui, dipuji. Stoik tidak membunuh ego.
namun menempatkannya di bawah kendali akal. Semakin kecil egomu, semakin sedikit hal yang bisa melukaimu. Bagian 11. Orang tenang juga punya masalah. Stoik tetap gagal, tetap kehilangan, tetap dikecewakan. Bedanya mereka tidak menambahkan penderitaan di atas penderitaan yang sudah ada. Mereka fokus pada satu pertanyaan, apa yang bisa saya kendalikan sekarang? Bagian 12. Hidup sebagai latihan jiwa. Dalam stoikisme, setiap kejadian adalah latihan. Hinaan melatih kesabaran, kegagalan melatih kerendahan hati, kesepian melatih kekuatan batin. Saat hidup dipandang sebagai pelatih, bukan musuh, penderitaan berubah menjadi pelajaran. Bagian 13. Bahaya reaksi cepat. Reaksi cepat jarang terjadi dari kebijaksanaan. Ia lahir dari dorongan emosi. Stoik melatih kemampuan menunda respons. Diam sejenak, tarik nafas, amati pikiran. Di ruang kecil antara kejadian dan respons, terdapat kebebasan. Bagian 14. Drama tanpa hidup. Stoik tidak mematikan rasa, Stoik mematikan drama. Drama muncul saat pikiran berlari terlalu jauh ke masa lalu dan masa depan. Ketenangan adalah hasil disiplin pikiran setiap hari. Penutup. Ingat kalimat ini baik-baik. Bukan kejadian yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang kejadian itu. Dunia akan tetap keras, manusia akan tetap mengecewakan. Namun selama pikiranmu jernih, kamu tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Jika kamu merasa konten ini tenang dan menikmati melihat hidup dengan lebih jernih, subscribe channel ini. Di sini kita belajar stoik, bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi kuat dan tenang.